Ya, Zara pimpin berdoa dulu ya. Sudah siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Zara. Ibu mau tanya, hari ini ada yang nggak masuk nggak? Iya, Bu. Kenapa? Kok nggak sakit ya? Ibu catat ya. Iya, Bu. Yang lain jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Yuk silakan berdiri dulu. Kita cek kerapian ya. Ya, yang bajunya belum dimasukin dulu. Oh iya. Bentar ya, jangan duduk dulu ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila. 1, 2, 3. Sebelum masuk ke materi hari ini, ada tahu nggak kemarin kita belajar apa aja? Nah Bu, apa Zara? Keanekaragaman hayati. Ya, ada yang masih ingat nggak keanekaragaman hayati itu tentang apa? Ikan, Ya, hewan apa? Ya, tumbuhan sama hewan apa? Laut. Aku salah Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Ada yang tahu nggak sumber daya alam itu apa? Yang berasal dari alam. Ya, contohnya apa April? Hasil tambang batu bara. Nah, iya. Selain itu, apa lagi? Apa Mbak Zara? Betul. Iya, betul. Tujuan pembelajaran hari ini, nanti peserta didik dapat menyimpulkan sumber daya alam berdasarkan jenis dan pengelompokannya dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dengan tepat. Dan nanti peserta didik akan membuat bagan sumber daya alam hayati dan non hayati dengan tepat. Di sini siapa yang sering membantu ibu menjemur pakaian? Saya. Loh, Mbak Esya tidak pernah membantu ibunya. Oh nyapu, ya. Belum itu, Selanjutnya kalau kita menjemur pakaian itu biar apa? Nah, kalau kan itu biasanya kenapa pakaian cepat kering? Kalau kena angin aja bisa nggak kalau nggak ada sinar matahari? Bisa. Kalian tahu nggak sinar matahari itu termasuk sumber daya alam apa bukan? Iya. Kenapa termasuk sumber daya alam? Karena dari alam. Iya, karena bisa dimanfaatkan untuk menjemur pakaian. Bu, matahari itu juga bisa membangkit listrik loh. Contohnya seperti apa, Ariel? Membangkit listrik tenaga matahari. Oh, yang buat mandi itu ya? Iya, yang buat mandi itu kan? Iya. Sini ada yang tahu nggak apa pengertian sumber daya alam itu apa? Tadi udah disebutin April dulu. Apa April tadi? Keanekaragaman yang bersumber dari alam. Nah, sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya sumber daya alam itu ada tumbuhan, hewan, minyak bumi, batu bara, emas, air, dan sebagainya. Ada yang tahu nggak di sini sumber daya alam itu terbagi menjadi berapa? Dua. Apa? Hayati dan non-hayati. Hayati dan non hayati itu termasuk apa? Berdasarkan apa? Jenisnya atau sifatnya? Jenisnya. Iya, betul. Selanjutnya di sini adakah yang pernah menggunakan sumber daya alam selain matahari? Ada. Apa? Air. Air buat apa? Mandi. Iya, masak. Udara. Iya. Selain air apa Mbak? Selain air. Iya, buat pembangkit listrik tenaga air. Selain air ada apa aja? Udara. Udara. Buat apa? Bernafas. Ya, betul. Selanjutnya kita akan belajar
Kalau berdasarkan sifatnya itu ada dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau berdasarkan jenisnya itu ada dua, hayati dan non hayati. Di sini ada yang bisa menjelaskan nggak sumber daya alam hayati dan non hayati itu tentang apa? Sumber daya alam hayati itu yang dari makhluk hidup, bukan Bu? Iya betul. Kalau non hayati tentang apa Mbak Zeni? Iya, dari benda mati. Kalau sumber daya yang dapat diperbarui ada yang tahu nggak? Tanah, dia bukan. Iya, itu pengertiannya apa sumber daya alam yang dapat diperbarui? Yang tidak akan habis jika digunakan terus-menerus. Iya, betul Mbak Aisyah. Nah, selanjutnya kita akan membahas sekilas tentang sumber daya alam berdasarkan sifatnya tadi ada berapa? Dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Siapa yang ingin membantu ibu membaca? Ya. Mbak April? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun dipakai terus-menerus. Ya, tepuk tangan dulu buat Mbak April. Ada yang tahu nggak contohnya apa aja? Tanah. Iya, tanah. Udara. Air. Kalau air, karena air itu bisa apa? Bertelur. Kan bisa berkembang biak. Jadi kan tadi kalau pengertiannya kan sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya apa tadi Mbak Aisyah? Yang jika dipakai terus-menerus tidak akan habis. Iya, kan nanti kan air bisa berkembang. Iya. Selain air ada apa lagi? Tumbuhan. Iya, tumbuhannya apa? Bayam, ya betul. Sayur, betul. Mbak Zara tadi apa? Hewannya apa? Ya, bebek bisa. Selain itu ada kambing, sapi ya. Terus berdasarkan sifatnya yang kedua apa? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pengertiannya yaitu sumber daya alam yang dapat habis jika dipakai terus menerus. Kenapa bisa habis karena dipakai terus menerus? Karena apa Aisyah? Lama. Iya betul. Contohnya apa Aisyah? Minyak tanah. Iya, minyak tanah buat apa? Biasanya Zaman dulu buat bikin api. Iya, buat memasak ya. Nah, ada contohnya barang tambang. Ada yang tahu nggak barang tambang itu ada apa aja? Iya, Mas bara. Iya, betul. Mbak Zeni apa? Barang tambang. Batu bara. Iya, batu bara. Ini ya contohnya ada batu bara, emas, aspal, dan minyak bumi. Kalau batu bara biasanya digunakan buat apa? Iya, bahan bakar kereta api. Kalau emas buat perhiasan. Di sini ada yang pakai emas nggak? Ya. Pakai apa Mbak? Cincin. Terus selanjutnya aspal. Aspal itu buat apa anak? Haruskan jalan. Ya betul. Kalau minyak bumi buat apa? Tembak Mbak? Ya betul. Selanjutnya berdasarkan jenisnya tadi ada berapa? Dua. Yaitu hayati dan non hayati. Kali ini kita akan membahas sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu sumber daya alam hayati. Contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Kenapa disebut sumber daya alam yang kenapa disebut sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup? Karena bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti tumbuhan mangga itu bisa dimanfaatkan apanya? Buahnya. Kalau padi, Bijinya. buat apa? Biolas. Ya, selain itu ada cengkeh. Buat apa cengkeh? Ya betul. Kalau hewan yang bisa dimanfaatkan apa aja? Contohnya? Sapi, ayam, kambing. Iya benar. Kalau ayam biasanya dimanfaatkan buat apa? Apa telurnya? Iya telurnya itu sama sih Dagingnya. Iya telurnya buat bikin sate. Bumbunya buat bikin apa? Kalau sapi biasanya dipakai buat apa? Iya susunya, Dagingnya bisa dimasak. Masak ya. Iya
Terus kulitnya bisa dipakai nggak? Bisa. Beduk. Apa? Beduk. Iya betul. Wah, anak-anak ibu pintar-pintar. Iya dong, belajar. Selanjutnya berdasarkan jenisnya. Ada yang mau membantu ibu membacakan teksnya? Jadi, Ya, apa bahasa ini? Sumber daya alam menghayati atau abiotik. Sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati, contohnya tanah, air, udara, sinar matahari, dan hasil tambang. Iya, betul. Kalau misalkan tanah itu dimanfaatkan buat apa? buat menanam, Menanam apa? menanam tumbuhan. Iya, betul. Kalau misalkan sinar matahari selain buat penyembur pakai, buat apa? Buat listrik tadi buat Fotosintesis. Iya, fotosintesis. Terus apa lagi? Penyembur padi. Iya, penyembur apa lagi? Mbak Zara? Itu yang bayi dijemur itu. Iya, itu karena apa? Mengandung vitamin D. Iya, bisa untuk menyembur bisa untuk menyembur ikan nggak anak-anak? Ya. Bisa. Selanjutnya kita akan menyimak video berikut ini ya. Coba diperhatikan baik-baik. Nanti ibu akan tunjuk salah dua dari antara kalian untuk menjelaskan apa isi videonya. Sudah? Sudah tahu isinya videonya tentang apa? Sudah. Apa saja manfaat sumber daya alam bagi kehidupan yang bisa anak-anak? Ini Apa, April? ini apa? Kayu itu loh Bu. Iya. Buat apa namanya? Buat pensil. Iya, Terus bisa buat buku itu. Iya, terus buat apa lagi? Ini buat lemari itu. Iya, buat meja dan kursi ya. Iya. Tepuk tangan dulu buat Mbak April. Selanjutnya, apakah ada sumber daya alam yang tidak dapat habis menurut kalian? Apa contohnya? Udara, Bu. Ya, terus apa lagi? Air. Air. Apa lagi? Sinar. Iya. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghemat sumber daya alam? Iya, jika tidak digunakan. Selanjutnya, mematikan air. Ini ya manfaat sumber daya alam selain tadi dalam videonya. Kalau mobil itu biasanya menggunakan apa biar bisa jalan? Bensin. Itu pakai apa biasanya? Terbuat dari apa kalau bensin? Fosil. Ya, minyak bumi ya Mbak April. Selanjutnya, manfaat sumber daya alam untuk memasak. Kalau memasak biasanya kita menggunakan apa? Api itu berasal dari apa? Kayu. Ya, Kayu bisa. bisa kayu. Terus air bisa nggak buat memasak? Bisa. Selanjutnya itu ada gambar apa? Baju di jemur. Biasanya kalau baju dijemur menggunakan apa? Sinar matahari. Bu, itu kotoran sapi itu bisa loh Bu, pakai buat masak. Ya, itu diolah nanti kan ada api biogas kayaknya. Oh iya, di tempatnya Mbak April ada itu. Ada, Bu. Namanya apa Mbak April? Biogas. Ya, betul. Kan udah diolah. Selanjutnya ini ya cara menghemat sumber daya alam menggunakan air secukupnya.
selanjutnya, menggunakan listrik tidak berlebihan dan tidak menimbun bahan bakar di rumah. Di sini ada nggak yang jualan bensin di rumah? Angkat tangan. Aisyah. Aisyah. Saya itu kan jualan bensin. Iya, Aisyah. Jualan gas. Oh, jualan. Kalau jualan gas itu banyak apa sedikit jumlahnya? Banyak. Banyak. Kan tidak boleh menimbun bahan bakar di rumah. Kan tidak jual. Tapi kan ada batasannya kan, Aisyah? Ya. Ada. Selanjutnya ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Silakan berhitung dimulai dari Mbak Aisyah. Sampai berapa? Sampai 2. 1, 2. 1, 2. Nah, yang dapat kelompok 1 di sini berdiri, yang kelompok 2 di sini ya. Yuk berdiri yuk. Rupanya 2. Iya. Namanya siapa Mbak? Elsa. Elsa. Kalau ini siapa? Okta. Okta. Elsa, Mbak Elsa sama Mbak Okta ya. Iya. Ini ya di sini ya. Bagian LKPD. Silakan dibaca dulu penulisnya LKPD-nya disuruh ngapain? Oh ini mengelompokkan Iya. jenis sumber daya alam. Iya betul. Itu yang LKPD pertama ya. Iya. Yang LKPD kedua disuruh ngapain? Coba dicek. Menjodohkan. Terus yang LKPD terakhir membuat bagan. Itu dikerjakan dulu ya. Ibu akan membagikan alat-alat untuk membuat bagan. Ini ibu bagikan alat-alat untuk membuat bagannya ya. Ada yang kesulitan nggak mengerjakan soalnya? Kalau Bu. Siapa yang merasa kesulitan? Ada nggak? Dikerjakan ya. Aku mau makan. Ini kertasnya bisa dipakai buat bikin bagannya ya. Bu, ini dibagi ya Bu. Iya. Yang ini berarti dipotong, Bu. Iya dipotong-potong ya. Bu ini dipotong Bu ya. Iya boleh April. Kita ke kakak cuma apa? Kreativitas. Bu, kalau masih baru yang kesini, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit. Jangan lupa ini nanti dipotong terus ditempel. Nanti yang udah selesai boleh angkat tangan terlebih dahulu yuk. Kelompok 2 yuk silahkan maju membawa bagannya. Kelompok 2 diperhatikan, kelompok 1 diperhatikan membuat bagan. Bagannya bagus. Ya, itu bagan apa Mbak April? Bahkan sumber daya alam. Ya, sumber daya alam dibagi jadi berapa? Jadi ini Dua. sifatnya itu 2. Apa aja? Yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui teman-teman. Nah, contohnya bisa dilihat ya, kelihatan nggak dari belakang? Iya. Bacain. Iya. Ini ada tebu, ini Iya. yang SD yang dapat diperbarui. Iya, betul. Terus ini yang tidak dapat diperbarui itu Nah, emas. kalau Hayati, Mbak Yara. Zara ya Mbak Zara. Kalau Hayati itu yang makhluk hidup, dari makhluk hidup ada contohnya ada ayam. Iya. Kalau Hayati yang berasal dari benda-benda mati, Bu. Iya. Ada marmer. Ya marmer. Mbak Elsa manfaatnya apa? Manfaatnya itu air, itu Iya. untuk minum, Iya, masak. betul. Lalu misalnya ada jagung itu buat sumber pangan. Ya, seperti terus ada bensin, jadi gambar bensin buat bahan bakar. Ya, tepuk tangan. Kira-kira ini bagannya nilainya 1 sampai 5 berapa? Terima kasih. Sama. Sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, yuk silahkan berdiri dulu ya. Kita akan
berjamaah secara individu ya, jangan menyontek. Ya Bu. Tadi LPG-nya ibu ambil ya. Karena ada LPG-nya. Ini berjalan ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ada kesulitan enggak? Tidak. Belum. Sudah selesai apa belum? Sudah. Ibu ambil ya. Ya. Nanti akan ibu nilai, yang nilainya masih kurang, besok akan ibu umumkan. Iya Bu. Kesimpulan pelajaran hari ini kita mempelajari sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari alam untuk kebutuhan manusia. Contohnya ada tumbuhan, hewan, minyak bumi, batu bara, emas, air, dan sebagainya. Selanjutnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2 jenis berdasarkan sifat dan jenisnya. Jika berdasarkan sifatnya itu ada diperbarui dan tidak dapat diperbarui, sedangkan berdasarkan jenisnya ada sumber daya alam hayati dan non hayati. Apakah pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa aja? Sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi jadi berapa? 2. Ada apa aja? Hayati dan non-hayati. Terus ada apa lagi? Yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Lalu kesulitan dari materi hari ini apa aja? Yang pas mengerjakan soal evaluasi itu Bu. Kenapa Mbak April? Susah soalnya banyak. Bisa belajar lagi ya. Ya. Selanjutnya satu kata untuk pembelajaran hari ini apa? Seru. Ya, terima kasih. Selanjutnya nanti ada tugas di rumah ya, menyusun tabel contoh-contoh sumber daya alam. Ya Bu. Itu jangan lupa dikumpulkan. Iya Bu. Lalu pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang keanekaragaman budaya. Ada yang tahu nggak keanekaragaman budaya itu apa? Kayak tarian Ya, itu Bu. ya, Makanan betul. khas. Jangan lupa ya dipelajari. Iya Bu. Selanjutnya silakan berdiri, kita akan menyanyikan lagu daerah. Sampai orang sana. 1, 2, 3. Supeo sajamu, jamu godong terong. Terima kasih. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mau mimpin berdoa katakan. Aisyah Bu. Aisyah Bu. Ya, Mbak Elsa yang mimpin berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum ibu tutup, apabila tadi penyampaiannya ada salah kata, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi